Dia memang saat ini ingin move on dari kamu dan fokus ke karir, fokus pada kebahagiaan dia sendiri ya. Kalau kamu stalking dia, memantau dia, dia terlihat happy dengan teman-temannya ya, sering kumpul-kumpul atau lebih intens bekerja, dia pengen healing, dia pengen move on gitu loh. Ya, dia takut jika mendekati kamu itu akan menghancurkan dirinya sendiri dan kamu juga gitu. Saat ini dia lebih berpikir logis bahwa karir ya, keuangan dia itu segalanya. Dia nggak mau mikirin perasaan dia ke kamu. Ya, dia berpikir sangat logis gitu loh. Ya, kalau kamu stalking dia, dia sibuk dengan teman-temannya, kumpul, makan-makan, healing bareng teman-temannya, dia ingin move on. Ya, dia ingin move on, dia ingin fresh start gitu loh, new chapter. Ya, dia merasa kamu itu nggak penting bagi kehidupan dia. Ya, seperti itu. Dia pikir semuanya akan baik-baik saja guys setelah dia meninggalkan kamu ya. Dan di sini kamu merasa tersakiti ya, kamu udah trauma gitu loh ya. Dia merasa tidak bersalah dengan kamu ya, setelah dia menyakiti kamu dan membuat kamu trauma, jera, tidak mau membuka hatimu lagi untuk orang lain ya, lebih mawas diri gitu loh. Sebenarnya secara spiritual dia itu proyeksi dari ego kamu sendiri, ego ya, attachment, keinginan kamu sendiri ya. Kamu bingung, mungkin di sini kamu bingung ya kenapa dia bersikap seperti itu, tidak merasa seolah-olah melakukan kesalahan ke kamu gitu loh. Kenapa dia tidak ada rasa bersalah ya terhadap kamu, sementara kamu dealing dengan trauma ya, dengan ini rasa sakit yang terus melingkari dirimu gitu loh. Bagaimana cara dia meninggalkan kamu tanpa alasan dan malah sibuk dengan kemewahan dia di sana, atau dia hidup glamor dengan teman-temannya atau pasangan dia yang lain ya. Kamu sendiri bingung ya, bagaimana cara melupakan dia. Kamu gak bisa membenci dia meskipun dia sudah menyakiti kamu ya. Mungkin kamu melihat foto dia, kok ada kemiripan wajah antara dia dan kamu gitu ya. Ada deja vu ya, merasa ada kemiripan wajah di antara dia dan kamu. Nine of Cups, Four of Wands. Nah, dia fokus ke dirinya sendiri. Aku melihat akhir-akhir ini dia sering shopping ya. Kayak sering menghabiskan uang untuk shopping gitu loh. Ya, atau lebih konsumtif gitu untuk menghibur dirinya sendiri. Ya, kadang dia juga ingin berbagi dengan kamu tapi nggak bisa ya karena ada sosok lain yang menghalangi hubungan kalian. Ya, dia merasa saat ini banyak demand, banyak kebutuhan ya, yang membuat dia tidak bisa mensupport kamu atau mendukung kamu gitu. Ya, dia juga lagi ingin fokus mencintai dirinya sendiri gitu loh. Ya, bertemu dengan kamu membuat dia merasa berharga meskipun, nah kalau kamu bertanya apakah dia masih tebar pesona ke orang-orang atau dia mudah tergoda orang lain, enggak di sini ya. Dia sudah benar-benar ini ya, memagari dirinya gitu loh. Dia juga mawas diri ya, pasang bondaris gitu, pasang pagar. Dia nggak mau di sini. Dia nggak mau lagi mudah terlena, sama seperti dia terlena ke kamu sampai hari ini. Dia juga nggak move on. Dia udah kayak risih gitu loh guys. Dia nggak mau, kalau tidak ada niat dia nggak mau memulai gitu, karena dia ke-trigger kamu ya. Dia ngejar-ngejar kamu lalu menghilang begitu saja. Tidak ada niat kenapa memulai semuanya. Dia sudah di fase seperti itu, sadar diri gitu. Jika dia tidak ada niat, dia tidak ingin membuka hatinya untuk orang lain atau memberikan kesempatan kepada orang lain. Itu akan menyakiti orang baru seperti dia menyakiti kamu. Ya, mudah dipahami. Nah, seperti itu. Ini kamu lagi membuka pertemanan ya di sini. Kayak kamu bakal ini ya, lebih bertemu dengan teman-teman sefrekuensi. Ya, bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu, yang saling mendukung. Ya, kamu curiga dengan dia, apakah dia ada sosok lain, sementara dia juga curiga dengan kamu. Dia curiga dengan kamu, apakah kamu sudah jatuh cinta dengan sosok lain gitu loh. Sementara dia menjaga dirinya, mawas diri. Dan di sini kamu hanya berteman ya.
teman sefrekuensi mungkin ya. Di sini ada kesalahpahaman ya, prasangka buruk. Ya kalau kamu terus berprasangka buruk terhadap dia, dia juga akan curiga ke kamu. Karena kalian mirror ya. Kalau kamu terus mungkin masa lalu dia akan melihat kamu, apakah kamu bisa setia. Nah, seperti itu. Ya, dia bertanya-tanya apakah kamu bisa setia kepada dirinya, sementara dia ada orang lain, tapi dia menginginkan kesetiaan dari kamu. Cukup egois ya di sini. Berharap kamu setia dia sendiri bersama sosok lain. Ya, padahal di sini kamu memiliki banyak teman ya. 4 koin dan the temperance. Ini kok kebalik ya energinya. Oke, aku tetap akan baca buat kalian. Nah, dia ini loh, dia resentment ya. Dia itu ganjel, belum ikhlas. Ya, belum ikhlas meninggalkan kamu. Meskipun dia menjauh, tapi dia mantau kamu terus. Dia merasa dongkol ya, bukan dongkol dengan kamu, dia dongkol dengan keadaan dia sendiri gitu loh. Kenapa dia tidak bisa memperjuangkan kamu, kenapa dia menjadi pecundang yang lari menjauh, tapi menginginkan kamu. Kamu bisa bayangkan gak rasa sakitnya? Dia sangat menginginkan kamu, tapi dia menjauhi kamu ya. Mulut dan hatinya itu berlawanan ya, mulut dan hatinya berlawanan. Dia seperti menjadi patung ya, tidak bisa bergerak kemana-mana ya, belum bisa menyelesaikan masa lalunya, tapi juga belum bisa bergerak ke kamu ya. Nah ini guys, sebenarnya dia sedang melindungi kamu ya, supaya kamu tidak terlibat masalah di keluarga dia, masalah yang belum selesai. Dia itu kayak takut gitu loh kehilangan semuanya. Dia menggenggam apa yang sudah lama dia perjuangkan ya. Ini lebih bersifat material gitu loh. Kenapa dia tarik ulur, gak pergi-pergi dari masa lalunya? Ya dia eman-eman gitu loh, jika kehilangan semuanya ya. Seperti itu. Dia juga sedang melindungi anggota keluarga dia yang lain ya. Dia melindungi anggota keluarga dia yang lain, dan kamu berharap dia melindungi kamu ya. Kamu berharap dia melindungi kamu, tapi sebenarnya ya, meskipun dia membuang kamu, Tuhan yang akan melindungi kamu di sini ya. Malaikat penjagamu, Tuhan akan melindungi kamu meskipun dia sudah membuang kamu. Tuhan yang akan ambil alih kendali tentang perjalanan hidupmu ya. Meskipun keluarga kamu juga mengabaikan kamu, dia mengabaikan kamu, Tuhan yang akan ambil alih di sini, mengendalikan hidup kamu sesuai keinginan kamu, atau kamu bakal diberkati gitu loh ya. Seperti itu. Ada kesempatan kedua untuk kamu bahagia dan terlahir kembali dengan versi terbaikmu. Dan di sini kamu gak akan lagi mungkin ke dia gitu, gak akan lagi mungkin ke dia ya. Seperti itu. Kamu kayak sudah ini ya, nggak mau berharap ya. Kamu benar-benar pasrah ke Tuhan ya, surrender di sini. Tidak mengejar, tidak berharap, dan juga tidak ini ya, menunggu masa depan gitu loh. Tidak menunggu dia, tidak mengejar dia, tapi juga tidak mau lagi mungkin ke dia. Kamu udah benar-benar inner balance ya, inner peace ya. Memang kamu merasa membutuhkan ketenangan batin di sini. Ya, bagaimana kamu bisa memulai bekerja, beraktivitas kalau batin kamu tidak tenang gitu. Ya, batin kamu sudah mulai tenang, sudah mulai menerima dirimu sendiri. Ya, emosional kamu udah stabil, kamu udah yakin bahwa ternyata Tuhan membuat rencana yang baik untuk kamu gitu. Mungkin ini ya, pasangan kamu sebelumnya juga menyakiti kamu, dia juga menyakiti kamu. Ternyata kamu dibentuk untuk menjadi versi terbaikmu ya. Versi terbaik intinya ya. Semuanya akan stabil di sini. Sementara dia masih belum lego ya. Masih mempertanyakan dirinya sendiri, kenapa membuang kamu begitu saja, sosok yang sangat dia inginkan. Nah, dia gak move on dari kamu. Dia belum melupakan kamu, dia mulai sadar dia sudah mengorbankan kamu demi kepentingan dia dan keluarga dia yang belum selesai ya. Dia juga trauma guys.
Bertemu dengan kamu membuat dia trauma, membuat dia sakit. Mungkin juga dia sering sakit ya karena memikirkan kamu, tapi keluarganya nggak tahu. Ya ini ada fragmental, keluarganya nggak tahu karena dia menyimpan semuanya sendirian. Dia nggak mau bercerita ke keluarganya, dia takut dan malu jika dihakimi membabi buta. Ya intinya dia juga trauma. Ya dia tidak lagi mau berkenalan dengan orang baru. Ya karena membuat dia trauma, atau bisa juga dia sudah mati rasa ya, setiap dia ingin berkenalan dengan orang baru atau bersentuhan dengan sosok lain dan orang baru, dia teringat kamu gitu, lemas, tidak ada tenaga untuk bercinta. Ya dia tahu di sini dia sudah menghancurkan kehidupan kamu untuk kepentingan dia sendiri. Ya dia sering putus asa memikirkan kamu, dia juga bingung bagaimana cara dia bisa melupakan kamu. Ya, kadang dia berharap tidak pernah mengenal kamu gitu loh, karena efeknya begitu besar ya, membuat dia kayak hilang mati rasa, sering sakit ya, tapi tidak mau bercerita kepada siapapun, takut penghakiman dari orang-orang. Ya, mental dia rusak. Jadi nggak ada yang gratis di dunia ini. Kamu berpikir dia fine-fine saja, ternyata dia ya mental problem, mental illness gitu loh guys ya. Jadi di sini hanya di depan kamera dia terlihat happy, tapi di dalamnya dia terus-terusan mengingat bagaimana cara dia meninggalkan kamu. Ya dia mulai sadar ya dia sudah mengorbankan kamu demi kepentingan dia dan keluarga dia yang belum selesai. Dia juga belum bisa ini ya menyelesaikan masalah dia gitu loh, tapi dia menginginkan kamu. Ya itu sakit banget loh dia. Ya, mengingkari perasaan dia sendiri membuat dia sering jatuh sakit. Nah, sementara kamu membuka pertemanan di sini. Ya, kamu tidak ingin hubungan yang intens, kamu tidak ada keinginan untuk melekat secara emosional kepada siapapun, kamu lebih ingin healing. Ya, have fun dengan teman-temanmu gitu loh. Tidak mau emotional attachment, lebih ke senang-senang dengan dunia barumu atau membuka pertemanan untuk healing gitu loh. Bukan lagi seperti dulu yang kamu pikir ada orang lain yang akan menyelamatkan kamu ya. Sudah ini kamu tidak berharap ke orang lain, kamu hanya ingin bersenang-senang ya, tidak melekat atau menaruh harapan ke orang-orang. Ya karena udah sembuh ya. Nah, dia mencintai kamu, dia ingin bilang seumur hidupnya dia akan mencintai kamu dan kamu belum tergantikan oleh siapapun. Ya, di mata dia kamu begitu indah, begitu tulus, sosok yang benar-benar menyentuh jiwanya ya. Perasaan dia masih besar ke kamu kok, cuman dia menahan gitu loh, bersembunyi dengan egonya gitu. Dia merasa berhak untuk memilih siapapun yang dia inginkan. Ya, dia merasa berhak untuk memilih siapapun yang sesuai keinginan dia. Dia itu proyeksi egomu. Ya, padahal di sini meskipun dia bersikap apatis terhadap kamu, ya, tapi dia sayang dengan kamu. Dia sayang dengan kamu. Ya, tapi masih ada ular gitu loh. Masih ada masalah yang belum selesai di hidup dia. Ini bisa juga energinya kebalik, guys. Ya, energinya kebalik. Jadi dia masih memikirkan kamu, ya. Meskipun highlight dia sibuk dengan pekerjaan ya, headline dia bekerja, tapi pikirannya isinya kamu. Dan kamu benar-benar kamu terlihat seneng-seneng sama temanmu atau have fun ya, tapi di sini pikiran kamu benar-benar fokus ke Tuhan gitu loh. Kamu tidak mau menyakiti siapapun, kamu tidak mau berharap ke siapapun, kamu benar-benar sudah berserah kepada Tuhan ya. Hati kamu udah benar-benar tidak lagi melekat dengan apapun. Kamu yakin ya Tuhan punya rencana baik terhadap hidup kamu. Ya, atau akhir-akhir ini kamu sering meditasi, sering mendengarkan musik healing, lebih intens beribadah ya. Atau sedang mempelajari kitab sesuai keyakinan kamu. Intinya kamu lagi the hermit. Intinya benar-benar jeda, pause gitu. Kamu tidak lagi mau mengulang kesalahan yang sama seperti dulu ya. Kamu benar-benar memberikan hidupmu, hatimu kepada Tuhan yang Maha Esa di sini. Sedangkan Dia benar-benar mencintai kamu dengan segenap jiwa dan raganya. Ya, Dia mencintai kamu untuk seumur hidupnya. Karena kehadiran kamu ini membuat Dia bisa mawas diri ya, bisa menghormati dirinya sendiri, bisa mencintai dirinya sendiri, bisa lebih tenang, sabar, tidak lagi emosional atau gampang marah seperti dulu gitu loh. Dia sabar di sini. Hanya dengan kamu dia bisa sabar. Kamu itu seperti air ya. Kamu seperti air buat dia yang menenangkan
jiwa dia yang berapi-api gitu loh, mengebu-gebu mengejar duniawi tanpa henti ya. Dan kehadiran kamu itu seperti